Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya tetap dilimpahkan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masih belajar bersama tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang berilmu. Hari ini kita belajar tentang bekerja keras. Belajar bersama saya, Ibu Aniliza, guru PAI Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kota Surabaya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar tentang materi inti dari bekerja keras, Ibu perlu jelaskan dulu pada kalian tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan agar kita dapat menghayati nilai kerja keras dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, dapat membiasakan perilaku bekerja keras. Yang ketiga, dapat memahami pengertian contoh dan dampak bekerja keras dalam fenomena kehidupan. Dan yang keempat adalah kita dapat menyajikan kisah-kisah dari fenomena kehidupan tentang dampak positif daripada bekerja keras itu sendiri. Nah, anak-anakku semua, kita lanjutkan kepada materi inti. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian bekerja keras. Sikap bekerja keras yaitu bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet, serta tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan. Ini merupakan pengertian daripada sikap bekerja keras. Anak-anakku semua, berikutnya adalah dalil atau anjuran bekerja keras. Dalil yang pertama disampaikan oleh Allah melalui surat Az-Zumar ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Dalil yang kedua disampaikan oleh Allah melalui surat Al-Jum'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qadaitas sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, supaya kalian beruntung. Nah, dalil yang ketiga, ini disampaikan oleh Nabi, yaitu melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya, bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok. Nah, ini arti dalil-dalil ini menunjukkan bahwa agama Islam itu melarang orang-orang yang hidupnya digunakan bekerja tapi lupa akan mengingat Allah. Dan Islam juga melarang orang-orang yang hidupnya hanya digunakan untuk beribadah tapi tidak menghiraukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya apa? Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar ketika hidup di dunia itu seimbang antara bekerja dan beribadah kepada Allah. Berikutnya adalah tentang cara membiasakan diri bekerja keras. Nah, yang pertama kita harus yakin bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, kita harus cinta kepada pekerjaan kita itu dengan sepenuh hati. Kalau kita tidak mencintai
pekerjaan kita itu dengan sepenuh hati, maka tidak akan ada keikhlasan dalam hati kita pada saat kita bekerja. Yang ketiga, lakukan pekerjaan itu dengan ikhlas. Artinya apa? Ketika kita itu bekerja dengan ikhlas, maka akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama keuntungan dunia, yang kedua adalah keuntungan untuk akhirat kita. Jadi bentuk ikhlas kita saat kita bekerja akan mendapatkan imbalan pahala juga dari Allah. Yang keempat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Ingat, ketika waktu itu sudah kita sia-siakan, maka tidak akan bisa diulang lagi. Ketika kita menunda-nunda pekerjaan, maka dampaknya juga akan kembali lagi kepada kita. Dan yang kelima, jangan melakukan pekerjaan dengan mengharapkan imbalan atau pujian. Karena apa? Ketika kita melakukan pekerjaan itu hanya karena ingin dipuji orang lain, maka tidak akan ada nilai pahala dari pekerjaan yang kita lakukan tersebut. Anak-anakku semua, berikutnya yaitu hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menjadi orang yang mampu bekerja keras itu seperti apa? 1. Kuatkan niat bahwa bekerja itu adalah sebuah ibadah. Ketika ada seorang bapak yang bekerja, maka di mata Allah seorang bapak ini adalah sedang berjihad. Maka artinya apa? Bekerja itu ternyata tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia saja, tetapi di mata Allah akan tercatat sebagai bentuk ibadah. Jihadnya seorang ayah tidak akan disia-siakan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dijihadkan itu untuk keluarganya. Yang kedua adalah kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kata pepatah, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hasil yang akan kita dapatkan pada saat bekerja juga akan lebih maksimal. Yang ketiga, jangan menyerah ketika menemui kesulitan, karena tidak ada seorang manusia yang tidak diuji oleh Allah dalam bentuk apapun, termasuk juga dalam bekerja. Ketika kita bekerja pasti akan menemui kesulitan, maka jangan sampai mudah berputus asa. Berikutnya, hindari sesuatu yang melanggar agama. Artinya apa? Ketika kita itu sedang bekerja dalam bentuk apapun, jangan sampai kita melanggar agama kita. Menjadi seorang pedagang, jangan sampai suka mengurangi timbangan. Ketika Allah memberikan kita sebuah pekerjaan menjadi seorang pejabat, maka jangan sampai kita menjadi pejabat yang korupsi. Karena apa? Semua rezeki yang akan kita dapatkan itu untuk keluarga kita. Jangan sampai menjadi rezeki yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak berkah untuk keluarga kita semua. Yang berikutnya adalah bertawakal kepada Allah setelah bekerja keras. Artinya apa? Ketika kita sudah berusaha ikhtiar, maka rezeki yang kita dapatkan itu pasrahkan kepada Allah yang mengatur. Karena Allah Dat yang maha bijak, karena Allah Dat yang mentakdirkan rezeki seluruh manusia itu berbeda-beda, tidak akan ada yang sama. Maka pasrah ketika kita sudah bekerja, rezeki yang kita dapatkan itu pasrahkan kepada Allah. Anak-anakku semuanya, hikmahnya kita bekerja keras itu apa? Ya, yang pertama, disukai oleh Allah. Nah, ini dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 95 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idin ajran 'azima. Allah itu akan melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Artinya apa? Orang yang bekerja keras itu akan diberikan kelebihan oleh Allah daripada orang yang hanya duduk-duduk di rumah saja. Yang kedua, tidak mudah putus asa.
Dan yang ketiga, selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Yang keempat, merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Yang kelima, berpeluang besar dapat meraih kesuksesan. Yang keenam, lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Oke, sebagai refleksi pelajaran kita kali ini, alhamdulillah kita sudah tahu karena kita sudah belajar bersama tentang pengertian dan dalil atau perintah bekerja keras. Alhamdulillah juga kita sudah tahu cara membiasakan diri berperilaku bekerja keras. Dan yang ketiga, kita sudah belajar dan tahu tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan agar menjadi orang yang mampu bekerja keras. Dan kita juga sudah mengetahui bersama apa saja hikmah bagi orang yang bekerja keras itu sendiri. Oke, anak-anakku sekalian, sebagai tugas di rumah, tugasnya adalah buat video tentang kegiatan kalian membantu pekerjaan orang tua di rumah. Durasi videonya maksimal 3 menit, nanti dikirim di e-learning penilaian KI 3 ya. Pengumpulannya terakhir tanggal 24 Agustus pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ingat, pada saat pembuatan video itu kalian kasih kalimat nama siapa, kemudian dari kelas mana, dan kalian akan membantu apa pada saat itu. Artinya videonya itu ada kalimat yang disampaikan, tidak hanya syuting video saja. Itu ya. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita sudah belajar bersama tentang bekerja keras. Mudah-mudahan ilmu hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Kita juga dijadikan oleh Allah sebagai mukmin yang mampu bekerja keras, mukmin yang kuat, dan mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita akhiri bersama pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.